Halo semuanya, di sesi bedah materi kali ini kita bakal kupas tuntas alur tujuan pembelajaran matematika dari kurikulum Merdeka khusus untuk fase A. Kita akan merangkumnya jadi peta visual yang rapi dan pastinya gampang banget buat dipahami ya. Yuk, siapkan fokus Anda karena kita akan bongkar bareng-bareng gimana kurikulum ini dirancang dari dasar. Oke, sebelum masuk lebih jauh, pernah kepikiran nggak sih kayak gimana sebenarnya pola pikir matematis yang ideal buat anak-anak yang baru selesai kelas 1 dan 2 SD? Kemampuan apa saja nih yang wajib tertanam di kepala mereka? Nah, buat jawab itu, kita bakal ngebedah capaian utama matematika dan 5 elemen penting di dalamnya. Mulai dari bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, sampai elemen data. Kelima elemen inilah yang bakal jadi senjata utama atau kekuatan super kita sebagai pendidik. Kita masuk ke bagian pertama, capaian utama matematika fase A. Intinya begini, di akhir fase A ini, anak-anak tuh nggak cuma dituntut buat bisa berhitung aja. Kurikulum mewajibkan mereka punya pemahaman yang komplit. Fondasinya membentang dari operasi hitung dasar, pemahaman soal ruang dan bentuk geometri, pengukuran fisik, sampai gimana cara mereka menyortir data sederhana. Benar-benar sebuah paket lengkap kan? Lanjut ke elemen kedua kita, yaitu elemen bilangan untuk membangun intuisi. Angka 100 ini semacam target maksimalnya di fase A. Jadi pada titik ini, murid-murid harus udah lancar banget membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, dan mengurutkan bilangan caca sampai dengan angka 100. Tapi kalau untuk urusan operasi hitung dasar kayak penjumlahan dan pengurangan, targetnya itu cukup sampai di angka 20 aja. Dan ada satu hal yang paling krusial di sini. Mereka belajarnya wajib pakai benda konkret. Jadi bukan sekedar ngawang-ngawang di pikiran, melainkan pakai barang nyata yang beneran bisa mereka sentuh dan hitung langsung pakai tangan mereka sendiri. Kenapa harus begitu? Karena tujuan utamanya itu bukan buat mencetak mesin penghafal, tapi ngebangun apa yang disebut intuisi bilangan atau number sense. Anak-anak harus bisa menyusun bilangan atau memecahnya kembali secara intuitif. Mereka tuh harus benar-benar ngeh dan bisa merasakan makna dari angka-angka itu. Oh ya, dan di luar bilangan bulat, elemen ini juga mulai ngenalin konsep dasar pecahan loh. Caranya sangat praktis, yaitu dengan mengajak siswa membagi benda fisik jadi setengah atau seperempat bagian yang sama rata. Kebayangkan serunya praktek langsung di kelas? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, elemen aljabar. Dengar kata aljabar buat anak usia 7 atau 8 tahun mungkin kedengarannya terlalu berat ya. Padahal kurikulum kita menyederhanakan ini jadi dua hal yang sangat menyenangkan. Pertama, mereka belajar paham makna simbol sama dengan pakai bantuan gambar, mentok di angka 20. Kedua, mereka diajak buat mengenali, meniru dan melanjutkan pola yang bukan bilangan. Contohnya kayak urutan gambar, susunan warna atau bahkan ketukan suara. Nah, kepekaan membaca pola inilah yang sebenarnya jadi inti sejati dari pemikiran aljabar. Lanjut ke bagian 4, elemen pengukuran. Di tahap ini, kita singkirin dulu deh tuh penggaris dengan satuan yang ribet-ribet. Alurnya dibikin sangat natural. Langkah pertama, anak diajak ngebandingin langsung panjang dan berat benda. Mana yang lebih panjang, mana yang lebih berat. Langkah kedua, mereka mulai ngukur pakai satuan tidak baku, kayak pakai jengkal tangan atau panjang pensil. Terus langkah ketiga, mereka belajar membandingkan durasi waktu dari aktivitas mereka sehari-hari. Sangat membumi kan? Oke, beralih ke bagian 5, elemen geometri. Di sini, siswa akan sepenuhnya masuk ke dunia visual. Untuk bangun datar atau dua dimensi, mereka wajib kenal segitiga, segi empat, segi banyak, dan lingkaran. Bahkan, mereka dituntut bisa menyusun dan mengurai bangun datar tersebut loh. Sementara untuk yang 3 dimensi, targetnya mereka mampu mengenali wujud bangun ruang seperti balok, kubus, kerucut, dan bola yang ada di lingkungan sekitar mereka. Tapi perlu diingat, geometri di fase A itu nggak cuma mentok di ngenalin bentuk benda. Kemampuan tata ruang mereka juga diuji secara spesifik. Anak-anak harus bisa menentukan posisi suatu benda terhadap benda lain, pakai kosakata arah yang tepat. Misalnya nih, nyebutin posisi kanan, kiri, depan, belakang, atas atau bawah dengan akurat. Terakhir, kita tiba di bagian 6, yaitu elemen data. Buat anak usia segini, elemen data tuh fokus ke gimana cara mereka mengumpulkan informasi secara sistematis. Mereka diharapkan bisa ngambil sekumpulan benda yang acak, lalu mengurutkannya, menyortir, mengelompokkan, sampai membandingkan data tersebut.
Cara nyajinya juga harus visual banget yaitu pakai turus yang coret-coret garis itu loh, dan juga pakai piktogram yang berbasis gambar. Dan ada satu aturan di kurikulum yang menurut saya super cerdas. Penyajian data ini dibatasi maksimal cuma 4 kategori aja. Kenapa? Biar otak anak nggak overload atau kelebihan beban informasi, jadi mereka bisa benar-benar fokus penuh pada nalar pengelompokannya, bukan pada keribetannya. Nah, kita udah berhasil memetakan kelima pilar utama atau kekuatan super dari matematika fase A ini. Sekarang, pertanyaan sesungguhnya ada di tangan Anda para pendidik hebat. Gimana nih caranya Anda meramut target-target yang udah terstruktur jelas ini buat nyiptain fondasi matematika yang semarak, relevan, dan pastinya hidup di kelas Anda sendiri? Kerangkanya udah ada, sekarang tinggal kita eksekusi. Terima kasih udah ikut ngebedah materi hari ini, dan sampai jumpa di sesi eksplorasi berikutnya.